Kan lagi jamaah yang ada di rumah, dari sekian banyak Masya Allah Alhamdulillah banyak kebaikan, banyak juga berita baik. Dan sekarang berita yang terjadi ini kan adanya juga ketika kematian dari Ananda Eril ini. Kita sama-sama ngeliat juga beritanya nih jamaah yang ada di rumah kalau jasadnya kan sudah ditemukan. Nah aku ngeliat juga beritanya nih Ustadz Syam nih, kalau sebelum waktu jasadnya ditemukan kayak dari pihak keluarga itu ada yang ngelakuin sholat gaib gitu Ustadz. Iya. Nah begitu sudah ditemukan, itu kita perlu nggak sih ngelakuin sholat gaib? Lagi kan udah sebelumnya waktu jasadnya belum ditemukan. Apakah perlu diulang lagi gitu Ustadz Syam? Baik, Aku mau penjelasannya Ustadz. Tapi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Wani serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang telah meninggal dunia, orang yang wafat itu masih punya hak daripada orang-orang yang hidup. Di antara haknya adalah kita yang masih hidup sebagai muslim dan yang meninggal adalah orang yang muslim juga. Maka kita wajib untuk mensolatinya, mengkafaninya, kemudian menguburkannya. Kemudian untuk para ahli warisnya wajib untuk menyelesaikan urusan dunianya seperti hutang-hutangnya. Baik itu hutang sesama manusia atau hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti puasa dan yang lain-lainnya. Maka subhanallah seseorang yang meninggal dunia meskipun ia dalam keadaan tidak diketemukan jenazahnya maka tetap disolati. Kalau tidak diketemukan jenazahnya, namanya sholat gaib. Bagaimana dengan orang yang tenggelam? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, maka disolati sholat gaib namanya meskipun belum ditemukan jenazahnya. Kalau pendapat yang kedua mengatakan, mesti ditemukan dulu jenazahnya kalau tempat tenggelamnya memungkinkan untuk menemukan jenazahnya. Jadi ada orang memang yang kayak tenggelam misalnya, tenggelamnya di sungai-sungai kecil ataupun di sumur gitu, jatuh ke sumur. Jatuh ke sumur dinyatakan meninggal dunia karena udah lama nggak muncul-munculnya orang. Nah kemungkinan menemukannya kan kecil, besar gitu karena sumur itu cuma segitu-segitu aja. Maka ditunggu dulu ditemukan, baru dia dimandikan kembali, baru dia dikafani, baru dia boleh disolati. Menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kalau tempatnya sulit atau kemungkinan menemukannya adalah kecil. Misalnya tenggelamnya di segitiga Bermuda gitu ya. Susah untuk menemukannya. Susah banget. Ya, susah banget untuk menemukannya. Jangankan manusia, pesawat aja hilang di situ. Iya. Kapal aja hilang di situ. Maka disolati namanya sholat gaib. Kalaupun misalnya sudah dianggap tenggelam seperti kasus kemarin almarhum Eril yang insya Allah syahid. Sudah tenggelam. Lalu MUI ternyata MUI Jabar menyatakan bahwa keluarga sudah merelakan, sudah ridho mereka, maka sudah dianggap meninggal dunia, maka mari silahkan disolat gaibkan. Ternyata seminggu kemudian ada berita, ternyata ditemukan jenazahnya, maka kembali disolati, dikafani, mohon maaf dimandikan, dikafani, baru kemudian disolati namanya solat jenazah. Double dong Ustadz, nggak apa-apa double. Kenapa? Karena namanya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada batas waktunya. Solat gaib pun menurut ulama kita bisa dilangsungkan selama 1 tahun. Misal kita terdengar kabar saudara kita, kita baru nyari nih, gimana kabarnya si anu itu? Ustadz baru tahu udah 5 bulan meninggal dunianya. Maka masih boleh untuk solat gaibkan. Begitulah indahnya Islam ketika saudara kita ada yang meninggal dunia, baik kita kenal ataupun tidak kenal, kita ikut solat gaibkan, itu pun sesuatu yang berpahala bagi almarhum dan juga tentunya kita juga dapat pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, karena itu haknya dari jenazah itu Haknya dan kewajiban kita. Dan kewajiban kita, aduh jadi bingung kalau bicara soal ruh. Apa jangan-jangan roh itu suka ada kayak misalnya di tempat-tempat angker gitu ya. Makanya bingung banget kalau ngomongin kayak gini. Mas Sony mau tahu kemana rohnya pergi setelah mati itu? Kemana emangnya Ustaz? Mau tahu kan? Mau. Mau banget apa mau aja? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Tapi kayaknya kalau kita bahas sekarang nggak cukup di Mas Sony nih. Oh panjang gitu ya? Oh kayaknya panjang pembahasannya itu. Oh kalau gitu nanti dibahas ya. Jamaah juga pasti penasaran sama kayak aku kan. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan